Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan akan mengobrak-abrik setiap narasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma sudah menetapkan dirinya sebagai seorang ahli Alkitab. Entah bagaimana dan siapa yang menetapkan dan siapa yang menthabiskan si Ustadz Suma ini sehingga dia bisa memberanikan dirinya mengatakan demikian seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasinya yang berkaitan dengan firman Tuhan, semua itu omong kosong belaka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Artinya setelah dia terangkat ke surga, ada proses dari manusia menjadi Tuhan. Bukan proses, dia Lalu? kembali ke tahtanya. Nah, Dia kembali gimana tu asalna? Bahasa Bataknya. Kembali ini kemudian butuh proses. Loh, apa Bapak nggak percaya Allah Maha Besar? Percaya itu. Justru karena itulah saya percaya dia bukan manusia. Karena dia Maha Besar. Ya, kalau Allah di surga memang tidak manusia, Pak. Dia ke bumi itu hanya diutus sebagai manusia sekarang, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, yang sekarang yang saya cari adalah anak Maria yang pernah netek ke ibunya itu mana? Anak yang Maria yang pernah menetek ke bumi itu kan sudah mati kemarin itu kan dia sudah mati di bumi. Nah, sudah mati dan bangkitlah dia ke arah yang sudah bangkit. Yang bangkit ini Tuhan atau manusia? Sudah jelas lah yang bangkit ini Tuhan. Makan ikan goreng. Tetapi masih dia sempat menunjukkan jati dirinya kepada muridnya. Inilah yang dimaksud Anda menggantikan ilah lain dengan ilah yang diperkenalkan Musa. Tapi itulah Allah kami. Nah, iya, itu Allahnya orang Kristen. Makanya saya katakan Advent pun ke neraka. Tadi kan yang lainnya sudah ke neraka, Advent pun masuk ke neraka. Karena ternyata Ibu yang bangkit dari kematian itu ternyata adalah Tuhan, kan? Iya kan? Makan ikan goreng. Benar kan? Ya. Iya kan? Tapi kenapa ketika dia duduk di atas surga masih duduk di samping kanan sebagai anak manusia? Kan dia kan di bumi gelarnya anak manusia, tetap dibuat dia gelarnya anak manusia. Makanya dibilang anak manusia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tidak dibilang Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Para nabi akan membalas perbuatan orang. Tidak demikian. Tetapi karena Yesus ada Tuhan yang berkuasa, hanya Dia yang berhak untuk membalas setiap perbuatan orang. Ibu dapat ilmu itu dari mana? Ilmu ada ayatnya, Pak. Matius 16 ayat 27 ada dalil, bukan hoax. Ibu, kita bicara sesuai dengan fakta. Ibu, dengarkan, Bu, dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang disebut firman ini yang tidak ada perkataan berfirmanlah Yesus atau Yesus berkata. Kalau ada tulisan di dalam sebuah buku yang mengatakan Yesus berkata, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Tetapi tulisan atau karya tulis yang ditorehkan di atas kertas menceritakan tentang Yesus. Sementara derajat firman Tuhan yang diterima oleh Yesus adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oleh karena tidak berkata-kata dari diriku sendiri, maka tidak ada kata pengantar berkatalah Yesus. Kalau yang ada tulisan berkatalah Yesus itu orang lain yang menceritakan, tetapi yang dituliskan itu bukan firman Tuhan. tetapi sebuah keadaan yang dia lihat tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Yang dikatakan firman Tuhan adalah
yang Yesus terima tidak berasal dari dirinya sendiri. Berarti tidak ada perkataan Yesus berkata, tinta merah kemudian. Nah, begitu firman Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus telah menorehkan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sementara Matius berkata begini, Yesus berkata. Berarti kitab ibu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Terus buku yang bukan firman dari Tuhan Anda jadikan sandaran keyakinan untuk menggantikan ilahnya Musa dengan embel-embel ilahnya Musa menjadi manusia. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana kitabnya? Mana kitab itu? Oh Pak, Oh, Ma. di kitab Ulangan ini kan perjanjian lama, tulisan Musa. Ya. Dikatakan di sana Allah Sementara akan kita membalas. iakan. Iya, silakan. Ulangan 18 ayat 19. Allah akan membalas setiap perbuatan orang. Sementara di dalam Matius itu tadi 16 ayat 27 dikatakan Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Jadi yang mana yang benar? Yang Sebagai manalah yang manusia. membalas setiap perbuatan orang ini kelak? Sebagai manusia, Matius 16:27. Yang benar itu adalah perkataan Yesus, Bu. Perkataan Yesusnya ada di dalam Yohanes 12:48, bukan perkataan Matius. Yang benar Bukan itu, adalah Pak. perkataan yang benar adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Yesus mengatakan gini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Bukan firman yang dituliskan oleh Lukas, oleh Matius, oleh Markus. Tapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Kenapa demikian? Karena firman yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ini dia, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau ibu mengatakan seluruh manusia akan meratap dia akan menghakimi seluruh manusia, yes dan amin. Saya katakan yes dan amin. Yes dan Pak. amin. Islam, Kristen akan dihadapkan kepada Yesus dalam penghakiman Tuhan, penghakiman Allah Subhanahu wa taala, penghakiman Kadir Rabbul Jalil. Yesus akan ditanyai, orang-orang ini di antara mereka yang menuhankan kamu wahai Yesus, adakah engkau mengatakan kepada mereka agar menuhankan kepadamu? Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni. Coba. Semua manusia akan menjadi saksi di hadapan Yesus. Adakah ini Bu Darni kau ajarkan menyembah kepadamu? Apa kata Yesus? Aku sudah mengatakan kepada dia, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah firman yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Aku mengatakan diriku, sabar, 30 detik. Aku mengatakan, firmanku sangat jelas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Ibu Darni masih percaya kepada perkataan di luar daripada aku. Aku sendiri tidak berani mengatakan itu, tapi Ibu Darni percaya kepada orang yang tidak pernah menerima firman darimu. Dia hanya menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Sementara aku mengatakan, yang menolakku, tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekarang Ibu Darni pegangan tangan dengan Bang Suma, maju ke meja penghakiman. Bu Darni ditanya, Bu Darni, kamu menuhankan aku? Yes. Bang Suma, kamu menuhankan aku? Tidak. Yang lolos di penghakiman Yesus, saya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembah akulah Tuhan, tidak pernah. Ibu Darni nggak lolos. Kamu menyembah aku Bu Darni, kamu mengatakan aku adalah Yahweh, kamu mengatakan akulah Tuhan Musa. Di mana aku ajarkan itu? Ayo. Aku ya Pak. Silakan. Aku ya. Silakan. Lukas 8 ayat 24. Jika engkau tidak percaya, kata Yesus ini ya, jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, matilah Bang Juma dalam dosamu. Oke. Katanya. Gimana itu? Ya, akulah Dia siapa? Ya aku
Jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, aku itu Yesus, aku adalah dia itu Yahweh, matilah Bang Juma dengan dosa. Dari mana ibu mengatakan dia adalah Yahweh? Dari mana ibu mendapat? Enggak, dari mana Anda mengambil kesimpulan dia itu adalah Yahweh? Kan Bapak lihat itu, dia itu huruf besar itu. Kalau huruf besar itu Tuhan. Kalau hanya kata ego emi, Yohanes juga mengatakan akulah dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan ego emi. Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Bukan cuma Yesus yang mengatakan itu. Tapi apakah kemudian ketika ada kata dia di situ berarti merujuk kepada Tuhan? Tidak. Ketika ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Akulah dia. Siapa yang disebut anak Yusuf tukang kayu? Akulah dia. Siapa orang dari Nazaret? Akulah dia. Loh kok kenapa jadinya ke Tuhan? Ini perspektif ibu karena pingin kali menuhankan anak Maria. Padahal tidak seperti itu adanya ibu. Ayo, bantah saya dengan data, silakan. Begini Pak, masalah nanti kita berdua masuk surga atau enggak, kita tunggulah pengadilan itu. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, Bu. Selama masih ada kesempatan, jangan memperbodoh diri. Cari keselamatan itu. Keselamatanku ada di dalam Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Bu, saya jawab dulu. Silakan. Abang baca di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes tadi bilang kalau Yohanes 14 ayat 6. Iya, silakan. Bacakan saya ayatnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Siapa yang menjadi tujuan di sana, Bang? Kalaupun abang bilang tadi, abang percaya enggak? Saya percaya dia nabi. Jalan yang diajarkan adalah menyembah kepada Tuhannya Musa. Kebenaran yang diajarkan adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Hidup yang diajarkan adalah setiap orang yang percaya Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus adalah utusan Tuhan yang benar, maka itulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yesus kalau tidak mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Tapi apakah menyembah Yesus itu adalah jalan yang diajarkan Yesus? Jawab saya. Dan Yesus berkata juga, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18, aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar? Yohanes berapa, Bang? 18? 8. Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku dan Bapa adalah dua. Mana yang benar nih? Akulah jalan. Yes. Akulah kebenaran. Yes. Akulah hidup. Yes. Jalan keselamatan. Yang jelas jalan keselamatan itu cuma ada di Yesus. Yesus menjaminkan itu. Dia hanya dia yang bisa. Benar sekali. Saya aminkan itu. Yes. Betul sekali. Yes, makanya tadi saya ajarkan kepada Anda, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti jalan itu? Kenapa? Ayo. Dan kami tanya, ikuti ajaran. Saya tanya kepada saudara, Yesus memberikan jalan ajaran, yaitu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Kenapa Anda tidak ikuti itu? Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ayo saudaraku, silakan. Kenapa Anda tidak mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan itu? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa Anda tidak mengikuti? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti itu? Kenapa justru kami yang Islam yang mengikuti? Ayo. Itu di perjanjian lama. Loh, Yesus mengatakan di dalam Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari perjanjian lama itu dihilangkan. Ayo. Katanya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Betul. Ayo. Dan itu adalah jaminan keselamatan. Ya, jamin keselamatannya itu adalah, dengarkan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Instruksinya, lakukan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kamu sudah mendengarkan itu? Perkataan itu? Anda sudah mempraktekkan itu? Atau justru Anda mempraktekkan persembahan kepada Dewa Molok?
Kami cuma membantu ini. Kami tidak memaksakan. Ini kitab saudara yang mengajarkan. Kami hanya meluruskan dan mengarahkan. Anda mau terima silahkan. Anda tidak menolaknya ya pikirkan sendiri. Ayo Bung. Ayo Bu Darni. Genggam tangan saya Bu. Saya kan dari lagi. Ayo Bu Darni. Salah dikit ngomong kena report. Aduh capek deh. Masih ada waktu untuk menemukan kebenaran itu. Iyalah. Pesannya intinya Bu Darmi. Itu Pesannya kesempatan Bang Jum. kita berikan kepada abang-abang Bang semua. Juma, Bang Juma, Apa saudariku yang baik hati? Silakan. bagaimana saya mau meninggalkan Yesus? Sementara Yesus sekarang menunggu kami umat Kristen yang tunggu dulu Bang, tunggu dulu 1 menit. Iya, Bagaimana saya mau berkhianat kepadanya? Sekarang dia menunggu kami di kerajaan surga. Kami akan bertemu dengan dia. Sementara orang Bang Juma, kalau ke surga tidak bertemu dengan Allahnya, bagaimana? Saya mau milih bertemu Yesus dong. Bu, di mana Yesus kemudian menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Ada? Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Iya. Yesus. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati, katanya. Berarti nanti aku kalau udah mati, kalau aku percaya kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya yang 10 hukum tadi, maka Iya. aku akan dibawa ke kerajaannya dan bertemu dengannya. Baik, Terus baik. Bang Di Juma Eh. bertemu dengan Allah di surga kan? Tunggu dulu. Di mana Yesus menjanjikan surga bagi penyembah-penyembahnya? Itu di mana? Bu? Ih, ada ayatnya loh. Gak ada. Yesus sekarang Di Yesus mana? sekarang berada di kerajaan surga berkuasa. Eh, Buset. Aduh, terlalu banyak hayalan, Bu. Dengarkan saya. Ada ayatnya. Saat Matius 28 ayat 18. Yesus Ibu. berkuasa di bumi dan di surga. Ibu, dengarkan saya. Di dalam kitab yang Anda pegang hari ini, sangat jelas dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon, lalu kemudian Lewi, lalu kemudian Iskar itu 12.000, Zebeon 12.000, semua totalnya 144.000. Suku Batak di mana tertulis di kitab suci Anda? Gak ada. Oh, Bang Juma, ada juga ditulis di dalam Wahyu itu tidak terhitung banyaknya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Yang Abang tadi yang salah coba itu, Bang. 150 itu Bang Juma, itu yang manusia-manusia pilihan. Contohnya seperti Nabi lah, yang Abang tidak seperti salah coba Sultan tadi lah, yang mati martir itu. Itu yang 144 itu. Tetapi Oke. Bang Juma, masih banyak juga yang tak terhitung yang masuk ke dalam kerajaannya. Makanya kan luas itu, ada ayatnya di dalam Alkitab ini. Luasnya apa itu? Kerajaan surga itu. Yang saya Luasnya- tanya, Bentar dulu Bang Juma, luasnya 2.400 km persegi, Bu. Emang muat? Lanjut Bang Juma. yang saya minta kan penyembah-penyembahnya jaminannya mana? Kalau ini kan udah jelas nih. 114.000 kan ada jaminannya. Islam dijamin surga. Di dalam Al-Qur'an surah Bang, Al-Mu'minun ayat Bang Juma. pertama sampai kepada Yang ayat 114 13 sudah itu lain sangat cerita. jelas. Nah, sekarang Kristen mana jaminannya? Penyembah Yesus Yohanes jaminannya. 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes Bacakan, 14 itu membahas apa? Janganlah gelisah hatimu. Ini mu di sini bukan kepada Kristen, ini kepada pengikutnya Bani Israel. Jangan GR Anda. Abang Bang tahu Juma, Kristen banyak itu apa? Israel Arti itu Kristen masuknya umat Allah. Umat Allah itu tersebar di seluruh penjuru bumi. Itu menurut tanggapan Ibu, Israel itu keturunan Yakub. Bani Israel Bang Juma. keturunan Yakub. Ya. Gimana, Bung? Bang Juma, Ya, Kristen itu sebutan untuk siapa? sebutan pengikut Paulus. Malah Bang Juma. Berarti salah. Salah. Lalu Kristen- siapa? Anda salah. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kata siapa? Pantas. Kata Wajar, siapa? wajar Kata perdebatan siapa? tidak Kata nyambung. siapa? Bung, kata siapa? Nggak sama, nyambung. Enggak nyambung gimana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu dari sekte Nasrani. Itu baru Jadi betul. kubaca dulu Ya, dulu silakan. di Yohanes 14 ayat 2. Iya, Di rumah silakan. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, mari kita Aku pergi ke buktikan. situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, mari kita, Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Islam mana ada seperti itu jaminan, Bang. ini Islam ucapan nggak ada siapa? jaminan seperti itu. Dengarkan Di Islam saya. itu yang ada jaminan justru masuk neraka dulu semuanya, baru katanya diselamat. Dengarkan saya. Nggak tahu. Ini ucapan Yesus. Oh, nggak bisa berhenti juga mulutnya ini. Gantian Bang bicaranya Bang. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada pengikutnya. Bani Israel Ada Kristen di sini. Anda jujur dulu. Kristen, saya pengikut Yesus. Saya Nenekmu percaya. kiper. Nenekmu kiper enak kali kau. Dengarkan. Dengarkan. Kalian jangan terlalu Saya jauh pengikut mimpinya. Yesus. Terserah mau pengikut Yesus. Saya percaya padahal- Yesus. Dengarkan. Anda mengatakan di Yohanes 2 itu untuk Kristen. Di rumah Bapakku. pengikut. Dengarkan, sabar. Bait Tuhan artinya Betel atau bait suci di rumah Bapakku artinya Baitel, ya. Bait-El atau rumah Tuhanku. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang bisa ndak orang Kristen masuk ke Baitullah, ke rumah Allah? Yehezkiel 4:49. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak disunat boleh masuk ke dalam rumahku, ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah Israel. Kira-kira orang yang tidak bersunat ini bisa gitu masuk ke rumah Tuhan? Itu yang abang maksud, tempat di dunia ini, di bumi ini. Kalau di dunia saja orang tidak Bung. Kalau di dunia saja orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, apalagi di surga tempat suci. Abang ini membahasnya terlalu dalam. Oh, memang harus. Diketahui terlalu tipis. Harus. Yang diketahui terlalu tipis, Bang. Harus kayak gitu. Di dunia saja, dengarkan. Di dunia saja Anda ditolak. Dan agama abang tuh Abang berbicara dalam, tapi yang abang tahu Bung, tipis. jangan curhat. Bung, di dunia aja Anda ditolak. Bagaimana di surga? Kita perjanjian lama, Bang, berbicara sunat itu soal fisik. Tapi perjanjian baru berbicara Bro soal Daniel, hati. barusan tadi Ibu Darni mengatakan gini, ya dengerin baik-baik. Selain Advent, ya selain bukan yang Advent, bukan. dengerin dulu Bu, selain sabat, selain orang sabat, di luar sabat semua itu ke neraka, gitu ya. Dan itu yang menjadi alasan kami, hanya Tuhan Yesus yang menjamin. Tidak ada jaminan Mana di sini. jaminannya? Untuk Kristen mana jaminannya? Tunjukkan ke saya. Ingat. Matius, dengarkan. Matius 23, dengarkan. Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang neraka. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Galatia 2 nomor 8, nomor 14. Kristen itu adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir najis masuk ke dalam surga. Bang Juma, Roma 7 ayat 12. Hukum ke-10 perintah Allah itu mengandung prinsip-prinsip yang mengikat semua manusia sepanjang masa. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah ini juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, siapa yang melakukan hukum itu, itulah yang bisa berkenan ke bait suci. Bukan hanya karena sunat. Tetapi hukum Taurat itu salah satunya adalah sunat kulub. Kok dihilangkan? Oh, Pak. Bang Juma, ada orang disunat tapi membunuh, tapi berzina, tapi bercabul. Ada orang yang tidak bersunat tapi melakukan kebaikan. Mana yang boleh itu masuk bait suci? Tidak ada yang boleh, makanya bertaubat. Kalau melakukan kesalahan bertobat, mencuri bertobat. Tapi yang pasti perjanjian Tuhan, perjanjian kekalnya adalah sunat. Itu aja Kristen tidak lakukan. Sunatlah kulit ikatan hatimu, katanya. Kata hatimu nama-nambah. Nama-nambah ini. Sunat itu berbicara sesuatu. Ada kata hati Bu, jangan ada ayatnya loh, ada ayatnya. Iya. Ada dalilnya ya. Jangan dicampur perjanjian lama sama surat Paulus, nggak nyambung. Ini perjanjian
perjanjian lama kita itu. berjalan menurut Tidak ada itu. Saudara-saudara belum bisa Abang hanya menunjukkan mencomot satu ayat saja, jaminan. tapi melupakan yang Anda lain. juga tidak membaca Ngapain kita satu. berjalan menurut Alkitab? Kalau Anda membaca kitab Kejadian sampai Wahyu di Ngapain sini, kita berjalan menurut Alkitab kalau kita menolaknya Kejadian satu tapi kitab yang Kejadian lain? sampai Wahyu di sini itu bisa 4 tahun. Iya. Bang, begini saja. Makanya saya kasih poin-poinnya aja supaya kalian itu bisa sehat. Begini saja, Bang. Sekarang Kalau jaminan kepada Yesus kepada penyembahnya mana? Tunjukkan aja dulu. Itu aja dulu. Begini saja, kalau kita mau berjalan menurut Alkitab, kita Enggak, begini sama-sama aja nih, ini sepakat. topiknya nih. Tunjukkan di dalam Bible menyembah Yesus Tunggu itu dulu. selamat. Silakan. Tunggu dulu. Nah, ini dia, ada ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Sama kayak Bang Juma. Udah Nggak ada dibilang yang pendusta, orang nggak mengikuti perintah Allah kok. Mana perintahnya? Mana perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintahnya? Nggak mau dijawab dulu itu, langsung ditekan dengan pertanyaan ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada di Bible itu mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sebagai Tuhan masuk surga. Udah Nggak ditanya ada. tapi ditanya balik. Daniel dia diam dulu, Daniel lu ngomong dulu. Gitu ya. Coba dicari lagi Bu Darni. Menurut Enggak, tapi tadi pertanyaan itu Bang Juma itu. dulu, kenapa hari Jumat? Tapi Lu kenapa diam langsung dulu, lompat ke Daniel. yang lain? Lu diam Daniel, dulu. kamu diam Daniel. Kamu jangan jadi Daripada 1 kamu Korintus diturunkan 4 kocem nomor dulu, 10 ya. nyambung ke topiknya. Jangan jadi Enggak, 1 Korintus 4 Ya nomor dulu 10 Bang ya. Dani itu Kita Bang. fair. Aku mencari ayat dulu ya, mencari ayat. Cari. Cari Daniel itu. Kamu Barang menyembah Yesus. siapa berkata aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Perintah Yesus siapa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat Sebelum yang langit kita dan hilangkan. bumi ini lenyap. Perintah Hukum Yesus Taurat apa? hilangkan. Turuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kenalilah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dapat Bang Juma, udah ini. Silakan. Yohanes 15 ayat 10. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu dia. Mana Berarti perintahnya? Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? perintahnya itu yang 10 hukum tadi Bang Juma. Jangan Waduh. membunuh, jangan mencuri, jangan Bentar berzina. dulu, Juma. Coba baca dulu. Pertama itu jangan ada ilah-ilah lain. Coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain, Bu? Iya, ilah lain selain Allahnya Ishak, Abraham, Ishak oke. dan Yakub. Oke, Allahnya itu Ishak Alkitab. siapa? Sebentar, Allahnya Ishak siapa? Sekarang kita coba Sebentar, jangan pindah dulu. Allahnya Ishak Yahweh. Yakub siapa? Yahweh. Tuhan Kak Ibu Derni siapa? Tuhanku adalah Yahweh juga. Bukan Yesus, berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan Ibu bukan Yesus. Dengerin dulu gantian. Tuhannya Ishak dan Yakub siapa? Diulang lagi, sekali lagi. Yahweh. Yahweh. Tuhannya Ibu Derni siapa? Tuhanku juga Yahweh. Berarti bukan Yesus Tuhan. Sudah kembali dia ke surga Yahweh. Nah, Dia sudah ini mendua lagi nih, diulang lagi, bingung dia nih. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub Yahweh. Tuhan Ibu Darni namanya siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesuslah Yahweh. Apalagi? Mana datanya Yesus adalah Yahweh? Mana datanya? Kalianlah yang salah itu. Yesuslah Allah itu. Kalian yang selalu salah. Oke, berarti Makanya Tuhan, yang susah. berarti Yahweh di surga itu punya fisik. Sekarang ku tanya kalian. Kalian Ntar dulu percaya Bu, sama belum Yahweh? kelar. Berarti Kalian Yahweh, percaya sama Yahweh? berarti Abang- Yahweh abang di beri- berarti Yahweh di surga itu sekarang menurut Anda Yahweh yang pernah disunat. Tahu enggak? Sebentar dulu, Yahweh disunat. Pertanyaan yang ini. Diam dulu kau. Oi, Ibu Derni lagi Dia kewalahan tahu aku ini. menjawabnya. Gampang, tanyalah. Jadi Yahweh di surga itu laki-laki yang pernah disunat. Ya, yang disunat itu kemanusiaannya di bumi, Ya, bukan iya. Tuhannya yang disunat. Kan Yesus itu Yahweh. Iya di bumi manusia loh, manusianya yang disunat, manusia. Kalau di surga Yesus manusia atau bukan? Di surga ya udah kembali roh, udah menjadi Allah dia. Fisiknya Udah kemana? balik ke asalnya. Fisiknya yang pernah disunat Kayak kemana? satria baja hitam berubah. Berubah. Fisiknya Bu Darni, dengar baik-baik. Terakhir Bu.
Fisiknya Yesus yang pernah disunat kemana? Fisiknya Yesus kan sudah mati di bumi loh, sudah mati. Kuburan kosong. Ya, mau kuburan kosong, yang penting manusia daging sudah mati. Yang penting kembalikan aja. Kasihan ibu ini. Bisa-bisa Bunda Maria melapor polisi lu hilangkan anaknya ini. Anaknya Maria jangan dihilangkan, Bu. Anak Maria jangan dihilangkan. Nggak ada data. Tolonglah anak Maria jangan dihilangkan, Bu. Pertanyaan di televisi ini tidak perlu dijawab. Ini Kenapa? Sulit ya? Sulit. Bukan sulit. Anda bertanya itu, pertanyaan menghujat. Gampang kok. Kok menghujat? Bertanya kok menghujat? Gimana sih lu? Iya, karena pertanyaan itu seperti itu. Sama Buddha. Remehkan. Enggak, tadi yang Emang kami bukan menghujat, itu bukan menghujat, bukan. Kita ini diskusi, kita ini harus membawa kebenaran. Itu bukan menghujat, mereka berhak bertanya itu, nggak apa-apa Pak. Tadi yang ditanya sama Bu Darni itu, ya kan, perintah, ya, yang ditanya Bang Zuma, itu menyembah, ya, menyembah. Nah, yang dibaca Bu Darni itu perintah dan menyembah itu berbeda, ya, berbeda. Yang ditanya Bang Zuma itu di mana ayatnya bahwa manusia itu disuruh menyembah Yesus. Nah, itu perintah. Mute dulu bintang si Majuntak. Ya. Mute dulu. Itu bintang si Majuntak mute. Turunin aja dulu, Bang. Aduh. Daripada berisik. Yuk, lanjut. Jadi tadi jaminan tadi udah jelas di Yohanes 14 tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang apakah Anda melalui Jelas. Yesus? Jelas melalui Yesus. Nah, kalau Saya begitu, percaya Yesus. oke, Saya pengikut mana ajaran Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya? Nah, itu dia. Mana? Ayo, mana dia? Tuhan tidak meminta dirinya disembah. Siapa bilang? Enggak ada. Tuhan kami bukan seperti itu. Bahkan seluruh para nabi itu mengajarkan Kalau untuk manusia menyembah. pun tidak mau menyembah. Gini aja, Bro. Kalau Tuhan tidak semuanya pun meminta bisa dirinya disembah. disembah, kenapa kau sembah dia? Tuhan kami tidak Dengerin dulu disembah. pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesusmu itu tidak minta disembah, kenapa kau sembah dia? Siapa yang nyuruh kau? Itu kewajibanku, itu aku Iya, manusia. siapa yang nyuruh? Iya, siapa yang nyuruh? Oh, siapa Ayo yang jawab. nyuruh? Iya. Katanya nggak minta disembah. Tadi Tuhanmu nggak minta disembah, tapi kau sembah dia. Pertanyaannya siapa yang nyuruh kau? Ayo. Diam kan lu? Tadi katanya Selesai. mengikuti perintah Yesus. Maka kutanya mana Yang jelas perintahnya? Saya percaya Yesus, saya mengikuti Yesus, saya Yesus, dan saya jaminan keselamatan saya cuman Yesus yang berkata. Itu "Akulah namanya jalan iman, kebenaran." doktrin Kalau itu, di Bro. Muslim nggak ada. Di Muslim nggak ada, Bro. Begini Dan aja, justru coba saudara Muslim sebutkan yang harus ke neraka apa yang Anda lakukan tiap hari. Dengerin dulu, apa yang Anda lakukan tiap hari tentang ajaran Yesus. Coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini apa? Coba, ada berapa? Ajaran Yesus. Coba. Anda tahu sendiri loh. Ya coba sebutkan ajaran Yesus yang kau lakukan sampai saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Coba sebutkan berurutan. Nggak ada. Contohnya saya tidak marah, saya mengasihi. Ya kan ajaran Yesus itu Menghujat ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Aku menjawab. Iya, itu ajaran Aku dia. menjawab. Iya, silakan. Itu ajaran dia. Ya lu diam dulu, kau nggak bisa jawab. Ibu Darni yang jawab. Satu. Itu ajaran dia. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ya lah, kau memperjuangkan Yesus membuat Tuhan marah. Sekarang Tidak ada Allah lain. Tunggu dulu, saya tidak menuhankan Allah yang lain. Saya tidak menyembah dewa-dewa. jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Cuma aku dulu. Kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah patung Yesus, jangan mempercayai patung itu bisa mengampuni dosamu. Kayak orang Bang Juma. Itu banyak patung di gereja, Bu. Banyak patung di gereja, Bu. Banyak patung di gereja. Tidak ada di gereja kami, tidak ada patung. Ya, Di gereja kami nggak ada patung. Di gereja Kalau orang lain Bang Juma pergi ke Mekah untuk datang membungkuk kepada batu itu dan mempercayai jika kalian cium dosamu terhapus. Itu dilarang. Makanya dilarang. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun di darat, di udara, di laut. Ketiga,
Jangan menyebut namanya sembarangan. Udah, keempat, udah saya lakukan. Saya hanya menyebut nama Allah sewaktu beribadah saja. Tidak bisa menyebutnya. Oke, gantian Bu, gantian ya. Nah. Coba sebutkan tata cara beribadah menurut Yesus. Silakan. Ya, tata cara menurut Yesus. Ya, beribadah. Berdoa. Berlutut berdoa. Berlutut apa sujud? Berlutut apa sujud? Hati. Bisa bersujud. Menyembah berhala juga bersujud ya. Okay. Daud, Sadrak, Mesak, Abednego menyembah berhala disuruh. Coba bayangkan Bu, kalau ibu ke gereja, dengerin Bu, kalau ibu ke gereja bersujud, kepala ibu nyangkut di meja Bu, ada meja di depan ibu. Bangku. Bang Rizky, ada bangku. Bang Rizky. Menyembah itu juga, bersujud itu menyembah berhala juga loh. Bu, dengerin dulu Bu. Yesus itu mengajarkan kan bersujud. Bagaimana ibu bersujud kalau ada meja depan ibu nyangkut kepala ibu? Bisa juga berdoa. Bersujud kata Yesus, bersujud. Bisa bersujud, bisa berdoa. Bagaimana mau sujud ada meja nyangkut kepala? Kalian kira bersujud itu hanya kepada Allah, bersujud kepada berhala juga ada loh. Gerakannya Bu, gerakan dulu Yesus seperti apa coba? Bang Celeb, Itu hanya gerakan. kami itu tidak diperbudak oleh aturan-aturan agama. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Terbukti berarti Anda bukan pengikut. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, meledak kan? Kena kan? Udah dibilang tadi Anda bukan pengikut. Akhirnya ketahuan. Kami tidak tunduk kepada peraturan-peraturan. Ya emang kalian kan bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, jika kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sujud dia dalam ibadah. Anda bagaimana Anda bisa sujud di depan Anda jaraknya cuma 50 cm, ada kemudian bangku mau pecah itu jidat mau pecah. Itu teori kalian aja. Kalau bersujud tapi membunuh gimana? Apa diterima itu? Bersujud tapi membunuh. Nggak boleh. Ya udah. Jadi berarti bukan hanya bersujud, berdoa bertelut juga bisa, tapi nggak membunuh. Tapi minimal bersujud. Dalam beribadah. Mau di kamar kami beribadah kan diperhatikan seperti itu. Itu bohong kalau di kamar Anda bersujud ibadah. Bohong. Hati yang bersih yang diterima Tuhan untuk beribadah, hati yang bersih. Jauhkanlah hatimu. Bagaimana Anda bisa dikatakan hati Anda bersih kalau Anda menuhankan sosok sembahan yang juga menyembah kepada Tuhan? Bagaimana Anda mengatakan suci? Kok derita saya? Kok jadi saya yang menderita? Anda mengatakan Yesus mayatnya bangkit menjadi Tuhan. Itu apa namanya itu? Itu dibilang hati yang suci gitu. Ada manusia mayat, begitu dia bangkit dari kubur dia menjadi Tuhan. Ajaran apa ini? Dewa Molok kembali ke asalnya. Tengok aja bahasanya kembali menjadi Tuhan kembali. Gimana ceritanya Bu? Yesaya 43 nomor 10 jelas sekali. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan dibentuk menjadi mayat. Begitu dia bangun dari kubur, jadi Tuhan dia. Aduh coba ibu baca kisah 2 nomor 36 Bu. Kisah 2 nomor 36 Bu Lerni. Udah, sebelum ke kisah 2 aku mau bertanya Bang Juma. Ya. Boleh? Boleh dong. Sekarang ku tanya. Nama Allahnya Ishak Abraham. Allah itu nama kok. Tunggu dulu. Nama Allahnya Ishak Abraham dan Yakub adalah Yahweh. Iya kan? Nama Tuhannya. Sedangkan nama Allahnya Islam adalah Allah. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Berarti Allah kalian berbeda dong. Berbeda dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tadi. Bu. Mana itu? Ibu gini Bu. Ketika ibu mengatakan Tuhan namanya berbeda, faktanya yang ingin ibu tunjukkan ke kita itu adalah buku terjemah. Tunjukkan kitab yang Musa terima dari Tuhan. Apakah betul di situ tidak ada nama Allah? Mana kitab itu yang diterima Musa? Bahasa Ibraninya apa? Coba. Kan Yahweh kan? Kok bahasa Ibrani? Nama Tuhan.
Nama Bahasa itu awalnya Ibu. Zaman bangsa Israel dulu, aku kan nggak tahu bahasa Bang Juma. Sekarang aku mau tanya Bang Juma, dulu nama awal pertama kali siapa nama Allah kita itu? Ibu. Siapa nama Allah itu? Nama Tuhan itu Allah. Oh, bukan. Dari mana? Dari mana Ibu mengatakan bukan? Dari mana? Iya. Di mana Ibu? Aku sudah banyak mendengarkan bahwasanya nama Allah cuman modal-modal dengar. Kita butuh Kenapa Bang Juma menjadi Allah? Kita butuh kitab yang Anda jadikan rujukan untuk menyelisih Al-Quran itu buku apa? Itu dulu lah jawab Bang Juma. Aku bertanya nggak bisa Bang Juma, beribu-ribu kali bertanya bisa. Saya katakan Allah. Kalau Anda tidak percaya, tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang disembunyikan oleh ahli kitab itu yang dicampur adukkan. Pasti di dalamnya adalah Allah tertulis. Tidak dijawab. Terus yang memberi nama Allah itu siapa, Bang? Lah, sudah jelas sekali Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Bukti kebenarannya adalah, coba Anda baca dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Ayo, bantai itu. Ibu Darni bertanya siapa Allahnya, siapa Allah, gimana sih Bu? Allah kalau Anda bisa menunjukkan kemudian Tauratnya Nabi Musa hari ini, lalu kemudian muncul penghafal Taurat dan di situ tidak ada kata Allah di dalamnya, baru Ibu bisa ragu. Tidak ada buku yang Anda bisa jadikan sebagai buku yang bisa menyalahkan Al-Quran kecuali terjemah. Sedangkan terjemahan kitab Anda bertaburan nama Allah di dalamnya, tidak ada satupun nama Yahweh. Ayo. Ayo. Nah. Terjemahan di Bible Ibu banyak kata Allah loh, Bu. Yang bawa tab 100 kali layarnya. Ini makanya Pak Yakub Sulistyo, dengerin dulu ya Bu ya. Bu dengerin dulu Bu. Makanya kata pendeta Yakub Sulistyo itu, ya, pendeta atau Kristen kalau berdebat tentang konsep ketuhanan selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Kenapa? Landasannya adalah karena terjemahan LAI yang salah. Oh Bang Juma, setauku kata Allah itu berasal dari kata Al-Ujah dan Al-Lata, dewa bulan bintang. Malah lebih ketawa. Bu. Bukan begitu. Itu masih dikit keluar itu ya, masih dikit, masih banyak lagi. Ibu dari mana Ibu dapat, siapa yang mengguru Ibu? Ibu. Pokoknya adalah aku dengar. Dengarkan saya Bu. Sebelum Islam datang Bu, ya, keturunan Nabi Ismail, mereka sudah menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. As-Sukrub ayat 87, Al-Quran surah Yunus ayat 31, lalu kemudian Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail, anak daripada Nebayot dan juga Kedar, menyembah Tuhan itu, dewa-dewa yang mereka sebut dewa itu dengan sebutan Allah, membuktikan bahwasanya Ismail dan keturunannya sudah mengenal nama Allah. Sedangkan di dalam kitab Kejadian nomor 17, nomor 7, Allah sendiri yang mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun wahai Abraham. Gak bisa Anda bantai itu. Maka orang Quraisy yang keturunan Khaydar, keturunan Nebayot juga ada di sana, mengenal nama Allah itu. Sebelum Islam datang, nama Allah itu sudah ada. Coba baca Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 84, kemudian surah Yunus ayat 31, dan juga As-Surq ayat 87. Orang-orang Quraisy, mereka menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Hayo, mana duluan Kristen daripada Ismail alaihissalam? Ismail itu anak yang dibuang, Bang. Bagi kami Kristen, Ismail itu anak yang dibuang. Ismail lu durhaka membuang anak orang. Itu anaknya Abraham lu buang. Itu namanya durhaka lu. Allah mengatakan di dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa. Ismail itu anak yang diusir itu. Anak pelayan itu.
Wahai Abraham, Jadi makanya Ismail tuh bukan pewaris. Wahai Abraham, dengarkan. Tuhan berkata dalam kitabnya Nabi Musa kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Anda barusan mengutuk siapa? Dengan mengatakan bahwa anak Abraham, anak kandungnya itu adalah anak buangan, anak budak. Anda mengutuk siapa itu? Saya tidak mengutuk. Saya Lalu apa? Ismail tuh apa yang dimaksud dengan kutukan? Hinaan, cemoohan, jangan emosi, penistaan. jangan emosi. Enggak, saya tanya aja kepada Anda. Saya membacakan apa yang diajarkan Alkitab saya. Coba. Ismail itu adalah pelayannya. Coba Anda tunjukkan, silakan. Saya minta kitabnya Nabi Musa ya, bukan kitab lain ya. Mana? Silakan. Kejadian berapa? Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 10. Coba baca. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta Sarah yang mengusir. Sarah Tuhan kamu ya? Berkatalah Sarah kepada Abraham. Abang dengar dulu, jangan emosi. Iya. Enggak emosi pula. Siapa yang emosi? Siapa yang emosi? Inilah yang enggak diajarkan sama abang. Kamu yang diajarkan oleh Lai, bukan kitabnya Nabi Musa itu. Kami nggak diajarkan. Oke, gini aja bro, dengerin dulu. Ini beda kita. Dengerin dulu. Iya, beda kita. Kamu penyembah dewa Molok, kami bukan. Bro, dengerin dulu. Perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Dengar dulu. Jawab dulu ini. Udah setuju itu, udah. Dengar dulu, belum. Iya, udah setuju diusir. Pertanyaannya, perbuatan mengusir anak itu baik atau tidak? Jawab dulu ini. Abang dengar dulu, biar ku bacakan. Ya saya udah nggak paham. Mengusir. Kejadian 1 ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Dengar itu. Itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Itu ucapan Tuhan atau ucapan Sarah? Ucapan Sarah. Itu janji Tuhan. Di mana ada janji Tuhan kayak begitu, di mana? Jadi Sarah menerima perintah dari Tuhan. Di mana? Pokoknya aja dia nih. Pokoknya aja. Di mana? Dengarkan. Sedangkan Abraham dan Hagar dan juga Ismail menetap di gurun Paran Beersheba. Kemudian Sarah sampai tua, sampai meninggal seorang diri di Hebron. Ayo. Bang Juma, kalau orang ibunya Ismail, Hebron, Sarah tinggal dengan seorang diri, janda tua ditinggal di Hebron seorang diri. Ketika dia meninggal, Abraham datang sebagai orang asing untuk membelikan tanah pemakaman untuk istrinya. Jangankan Ismail, Yesus aja mereka hujat kok. Kasihan, Yesus aja mereka hujat, mati di kayu salib. Tuhan mengatakan begini. Tuhan mengatakan gini, Bung. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya tanya kepada saudara, apakah dalam hari ini Anda pernah memberkati Abraham? Ya. Apa bukti pemberkatan itu? Enggak, bukan percaya. Abraham dikatakan oleh Tuhan, wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, wahai Abraham. Hari ini pernahkah Anda memberkati Abraham? Ya, memang diberkati. Kami memberkati Sabar bu, pemakan babi ini dulu kutanya. Adakah Anda hari ini memberkati Abraham? Jawab. Enak. Udah. Dengan cara apa? Saya sudah membacakan firman. Dengan cara apa Anda memberkati Abraham? Saya membicarakan firman itu Anda. Saya membacakan firman Tuhan. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Iya betul itu di Alkitab pun itu tertulis. Di kami pun ada tertulis. Nah, karena itulah kemudian saya tanya samamu, apakah dengan mengatakan Ismail itu adalah anak yang dibuang, itu Anda tidak mengutuk Abraham? Benar kan? Benar. Ismail itu diusir kan? Dibuang sama diusir oleh siapa?
Abraham. Hah? Dan Ismail itu dan Ismail pun dan seluruh pengikutnya tidak pewaris. Mereka akan menjadi bangsa besar. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi bukan pewaris. Pewaris apa? Pewaris apa? Kerajaan surga. Hah? Abang baca saja di Kejadian 20 tuh. Abang baca di Kejadian 20 kehidupan Ismail dan Ishak. Jadi ini akibat pembenci ini begini. Aduh. Kita bukan pembenci. Loh, Coba ini udah mulai ngaco. ibunya Ismail istrinya Abraham loh. Kok terus kamu yang menghakimi? Ibunya Ismail itu di Kristen. Ibunya Ismail itu. Ya di Kristen, itu di Kristen. Itu di Kristen. Bang, Bro, Saya mengajar biar saya dulu apa yang saya percayai. Kamu percaya nggak bro kamu percaya nggak kalau Sarah itu pernah poliandri? Maksudnya? aku begini loh Bang Handi. Coba Anda tunjukkan kepada saya keturunan Hagar yang pernah jadi budak itu siapa? Ya boleh juga. Ayo. Dan mau ndak saya tunjukkan kamu keturunan Sarah yang menjadi budak? Mau ndak? Nggak tahu dia. Saya juga akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah. Saya akan tunjukkan nanti Sarah pernah menikah dengan Firaun. Justru bangsa Israel keturunan si Sarah itu, keturunan si Abraham itu semua jadi budak itu. Sekarang di nanti ditunjukin aja itu. Siapa keturunan siapa? Abang dengar dulu aku ngomong, Keturunan siapa yang menjadi budak? Keturunan Abraham menjadi budak di Palestina berapa ratus tahun itu sampai Musa membebaskan mereka. Abraham dari istri yang mana? Abraham dari istri yang mana? Menjadi budak mereka. Yang menjadi budak di Mesir itu Bani Israel atau Bani Ismail? Israel. Hah? Israel. Berarti anaknya Ishak, anaknya Sarah. Anaknya Hagar pernah nggak jadi budak? Saya enggak tahu, Bang. Saya enggak tahu. Makanya Anda harus tahu Sarah itu siapa? Dengarkan. Apakah Sarah itu anak seorang raja? Setelah Ismail dibuang, kami dan tanya saya, apakah Hagar itu anak seorang raja? Pokoknya yang jelas si Hagar itu pelayannya Sarah. Di kitab kami, Hagar itu pelayannya Sarah. Salah lu. Di kitab kami, Bang. Dan Abang tahu dari mana? Ya coba saya tunjukkan ya bagi kelakuan Sarah ya. Lu percaya nggak kalau Sarah pernah poliandri sama Firaun? Nggak ada di kitab kami, nggak ada tuh. Lu buka kejadian 12 nomor 20. Kejadian 12 nomor 18. Oh, itu di kitab. Tapi yang jelas. Baca dulu, jangan pindah dulu. Bagi kami baca dulu. Pewaris. Sarah punya 2 suami. Hagar wanita suci. Itu di kitab. Jadi begini bro ya, perjalanan Abraham itu ke Mesir itu menemui Firaun. Karena istrinya sangat cantik, dia tidak mengaku itu istriku. Dia mengaku dia adalah saudaraku atau adikku. Jadi Abraham di sini membohongi Firaun. Kemudian Firaun sangat jatuh cinta sama Sarah. Dijadikanlah dia istrinya. Tapi setelah tahu itu suami adalah istrinya Abraham, maka Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Kenapa kau nggak terus terang dulu supaya aku nggak menikahi Sarah? Paham kau? Emang ada di menikahi, Bang? Hah? Emang ada dinikahinya? Ada. Bacakan lengkap Bang Hadi. Itu di kitabmu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ibu Dardi. Baca Bu Abraham. Jangan kita ngeses. Perikopnya Abraham di Mesir. Jangan emosi. Nangis mana ayatnya? Makanya udahlah bro, ini gara-gara lu makan babi begini nih. Kamu katakan Hagar itu pelayan. Ternyata Sarah yang jadi pelayan 2 laki-laki.
Tahu Si Hagar itu pelayan budaknya si pelayan Sarah, seks. pelayannya ada ayatnya itu. Boleh nggak dikatakan itu pelayan Makanya seks? memang Karena kalau dia diberitahu istrikan. kebenaran sesungguhnya itu menyakitkan bagi saudara-saudara sekalian. Karena di sini sudah jelas pengikut dari Ismail itu bukan pewaris, bukan pewaris. Dan di Pewaris kalian sendiri apa? juga Pewaris seperti apa? Nabi Muhammad juga. Nabi Gini Muhammad aja deh. sendiri aja tuh Apa pewaris yang jamin gini diri aja Bang juga. Joma sebentar. Kalau Ismail bukan pewaris sekarang, Ishak ini itu mewarisi Anda apa? Apa? Tahta kerajaan surga yang kami Mari kita Coba- buktikan. Mari kita buktikan saja. Coba sebutkan apa yang diwariskan Ishak kepada Kristen, apa? Apa? Pengikut Yesus, jadi mengikuti percaya Yesus. Dari mana Ishak pernah menuhankan Yesus? Ayo lu baca lu. Makanya babi jangan dimakan. Kedua adalah kalau mau bro, gini bro ya, terakhir dari saya. Itu dengkul dikompres pakai es batu biar nyaman. Aku menjawab tadi Pak. Kebanyakan duduk jadi gegerotak. Kebanyakan duduk gegerotak. Aku menjawab logika. Saya tanya kau dulu, apa yang diwarisi Ishak? Kau kan terlalu Ishak. Apa yang diwarisi Ishak terhadap Kristen? Apa? Abang bisa baca juga seperti apa janji Allah sama Apa yang diwarisi Ishak kepada Kristen? Apa? kehidupan kekal. Kami punya Tuhan Yesus. Apakah Ishak pernah apakah Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus? Iya. Di mana datanya? Nenek lu kiper. Di mana datanya? Di mana? Di mana datanya? Mana datanya, hei? Kami itu satu. Mana datanya? Mana datanya? datanya? Ishak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Mana datanya? Datanya mana? Mana datanya? Aku yang jawab ya, aku. Sabar Biar dulu, dulu pemakan babi ini dulu Bu, biar pemakan babi Biar ini aja dulu dulu. sukses. Biar aja Nanti dulu, lupa. Jangan apa-apa, catat aja. Gak lupa ibu, gak lupa. Tenang Biar aja. aku bantu lah, kan temanku dia, kan temanku juga. Kamu udah tentangan Bu, kamu tadi menerakakan dia. Dia kan Ya tapi kan dia tetap juga Biar aja. punya Gak bisa, dia hari Minggu bukan sahabat dia Bu, dia pemakan babi dia. Ya, tapi kan kami sama. Kamu jangan bantu orang sesat. Dia itu ketawa. Ibu Derni jangan bantu, ini orang Enak. nggak disunat Itu ini. enak, Bang. Peluk dia. Babi itu Iya enak. kan, Yesus kami sama. Jadi 1 Korintus 4 nomor 10 ini anak. Berpeluk Jawab dia, dulu, jangan dibantu. jawab dulu. Jawab dulu bro. Di mana datanya Ishak pernah mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Mana datanya? Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan Yesus Jadi- berkata. Ishak berkata. Kamu kan diwarisi oleh Ishak. Bang Handi, Ya. Bang Handi, Bang, anak perjanjian dengarkan. abang ngomong, aku ngomong, abang bantah, abang dengar yang ku bilang. Kau Anak nggak jawab. perjanjian. Abraham minta. Emang Dengarkan, Bung. ya. Abraham minta seorang anak. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu kemudian dinamai Ismail. Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengarkan. Ishak artinya apa? Tertawa. Nyambung nggak itu? Itu satu. Itu satu ya. Kedua, ketika di dalam Yesaya 60 dan seterusnya dikatakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kedar nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut kotamu sebagai kota Tuhan. Sekarang, apakah Ishak yang menggenapi ini? Keturunannya Ishak yang menggenapi ini atau keturunan Ismail? Ketinggian ilmunya itu banyak Pak. Pemakan babi nggak sanggup. Oh iya. Udahlah kalau gitu. Bukan. Abang-abang yang lain pun mungkin nggak sanggup itu mencernanya itu. Loh, Abang-abang yang lain pun mungkin Bang Juma nggak sanggup juga tuh. Jangan berasa pintar tapi bodoh. Lebih baik bodoh Nah tapi ini bertanya. kamu yang 1 Korintus 4:10 kamu. Kristen bodoh karena Kristus ya kamu. kekurangannya dia itu Padahal cuma di dalam- satu, Bang. Kekurangan dia cuma satu, nggak ada kelebihan. Waduh. Dia mengatakan itu padahal di dalam kitabnya tertulis. Aduh. Udah, bro kamu diam dulu, kasih Ibu Derni yang adven ini dia nih. Ya sih. Ya, Ya, aku kamu diam Aku dulu. menjawab ya. Ya. Aku Kamu mau diam pamit. dulu, diwakili Aku Ibu mau Derni. bilang, Kamu aku mau dibantu, kamu pamit. masih ngomong. Udahlah, diam Aku dulu mau Ibu Derni pamit. lagi. Jadi abang-abang baca Iya, aja kamu kita diam dulu, perbanyaklah Iya. makan. Diam Bagaimana dulu. Ismail itu
Iya, diam dulu. Diam. Turun aja kalau mau turun aja. Saya turun juga aja mau kalau pamit. Sini udah jam 4, Saya mau pamit teman-teman sekalian. semuanya ya teman-teman. Iya. Itu aja. Ya, saya sarankan perbanyak makan babi dan kompres itu dengkul biar adem. Oke? Woi, nggak boleh gitu ya. Penutup dari saya dulu, Bu Darni dan teman-teman. Janganlah, jangan tunggu dulu, tunggu. Udah jam 4. Penasaran dia sama Bang Yuma. Jam Jangan pergi. masih ada besok kan, Bu? Enggak, sekali tunggu 5 menit, 5 menit. Ya udah silakan. Quran surat 29. Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabiannya dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhir termasuk yang saleh. Nah, tak ada dibilang Ismail di situ ya Bang Juma. Jadi keturunannya ahli waris itu diserahkan kepada istri yang pertama. Di mana-mana pun, di segala adat pun, istri pertama itu yang menurunkan hak waris adalah istri yang pertama. Memang Ismail juga anaknya Abrahamnya. Kita nggak boleh menghina itu, nggak bisa. Itu harus wajib karena itu juga sama-sama anak dari Abraham Ismail. Tetapi Bang Juma, hak waris dijatuhkan kepada istri yang sah, ibaratnya gitu loh Bang Juma. Maaf ya, istri pertama. Kami di orang Batak pun gitu loh. Kalaupun ada istrinya 3, jadi hak waris itu selalu dipegang oleh anak Jadi dari Hagar istri yang bukan istri pertama. saya, Bu. Hagar bukan istri saya. Istri dari akan dulu kan gini, waktu istri pertamanya tidak punya anak. Enggak, Jadi jawab aja adalah dulu. budaknya. Hagar Itu ya, istri itu sah. Ntar dulu, Bu. Hagar itu istri sah atau bukan sah? istri pertamanya ya sah lah. Kalau Hagar istri kedua? Istri kedua memang istrinya juga, tetapi kan Sah atau enggak tidak? Sah atau tidak? Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama. Gimana aku bilang ya? Kan istri pertama yang meneruskan apa loh? Iya, istri pertama itu Sarah sah. Istri keduanya Hagar itu sah atau tidak? Dengerin dulu, Bu. Oi. Hagar itu istri sah atau tidak? Istri sah juga, cuman Ya kan udah, istri yang sah juga, mewarnai udah. kan istri pertama. Kan gitu loh. Ya. Kita nggak usah apalah tipu-tipu lah, nggak usah lah. Enggak tipu-tipu, makanya dijelaskan. Oke, udah sesi udah. itu udah ya. Lucu. Nah, sekarang giliran saya, Bu Darni, untuk membantah data yang Ibu bawa gitu ya. Oh ya, silakan. Ya, baik Bu ya. Sebelum saya pamit. Di dalam ulangan 21, Bu, kita lihat di dalam data nomor 16-nya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini siapa? Ismail. Ishak tidak dihitung. Meskipun dia anak dari istri yang dicintai, tapi dia adalah anak kedua. Dia tidak memiliki hak kegagahan sebagai anak pertama-tama, sebab anak pertama itu adalah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kegagahan Abraham itu hanya terletak kepada Ismail, karena Ismail memiliki hak sebagai empuhnya hak kesulungan. Selesai kita di situ, Ibu. Ya. Oleh karena itulah mungkin Bu Darni besok masih bisa kita jumpa, kita pegangan tangan untuk belajar bersama, meskipun kita ngotot-ngototan, tapi kita selingi dengan bercanda. Itulah dialog yang baik. Yang pasti PR saya dengan PR Ibu adalah bagaimana bisa menyadarkan Ibu untuk tidak lagi menyembah persembahan yang persembahkan kepada Dewa Molok. Itu bahaya, Bu. Nah, besok kita lanjut lagi. Kalau ada umur panjang kita jumpa lagi kembali. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada Ibu, dan memberikan umur panjang kepada kita semua yang ada di Komal ini dan semua netizen yang ada. Ya, saya mewakili teman-teman
mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdi. Udah Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam persatuan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat heboh dan juga pasti rusuh. Ya, rusuh karena ada Suma di dalamnya yang selalu saja membuat onar ketika berdiskusi seperti itu. Yang dimana ketika setiap narasinya, argumentasinya, bahkan pernyataannya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen dengan data-data yang valid, hal itu membuat dia menjadi seorang yang pemarah ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pemarah ya? Karena memang Ustadz Suma ini kalau setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi seperti itu. Apalagi yang lucunya dia marah dan dia juga heboh sendiri hanya karena ketika dia membahas tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab, dan itu bisa disanggah dan dibantah, bahkan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Suma yang emosi. Dia emosi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling baik dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Padahal pada dasarnya ketika kita mendengar setiap narasi, semua narasi Ustadz Suma yang berkaitan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, pasti itu semua jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dimana Suma hanya berusaha untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ini yang sangat lucu. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajarannya, tentang kitabnya, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih heboh lagi seperti itu. Ya, heboh lagi dalam artian bahwa dia tidak senang seperti itu ketika imannya dibahas. Padahal kalau kita melihat semua videonya hampir rata-rata membahas tentang kekristenan seperti itu. Malah ketika mau membahas tentang ajarannya, dia pasti akan framing untuk kembali lagi menjatuhkan atau membahas tentang Alkitab seperti itu. Ya, ini yang sangat lucu ya. Lucu apalagi kalau saudara pernah melihat atau mendengar satu video di mana Ustadz Suma ini dia mengatakan bahwa dirinya lah merupakan seorang ahli Alkitab yang paling benar dan pandai dalam mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita melihat setiap narasi yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan Alkitab, pasti semua itu akan jauh dari kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Suma. Mereka bisa membantah, mematahkan setiap narasi liar dengan menggunakan data-data yang valid, dengan menggunakan firman Tuhan yang benar seperti itu, dimana ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab, semuanya itu sungguh sangat berkaitan dan itu sudah sangat menjawab setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk bisa dan seharusnya dan harus bisa, dan ini harus bisa kita lakukan tanpa terkecuali untuk mengasihi mereka seperti itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang mereka putarbalikan, firman Tuhan yang selalu saja mereka bahas, firman Tuhan selalu saja mereka tafsirkan secara liar, kiranya firman yang hidup itu yang mengubahkan kehidupan mereka seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, kalau saudara mengikuti atau belajar tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus, sangat luar biasa. Saya sangat merasa terberkati dan saya selalu merasa bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang seharusnya saya ikuti, karena saya merupakan seorang Kristen dari lahir, tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang Kristen seperti itu. Tapi kalau saya melihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu yang memulihkan keadaannya, perjumpaan itu yang membuat dia semakin lebih bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang belum pernah mendengar
tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui diskusi ini kita semua bisa dicerdaskan, kita semua juga boleh mendapatkan hikmah di dalamnya, dan kita juga boleh terus bisa mempertahankan iman kita, dan bahkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Matius 28 sudah sangat jelas di mana kita diperintahkan, kita sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung-ujung dunia. Sehingga dengan berjalannya waktu, banyak orang yang boleh mengalami pemulihan dan menerima keselamatan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.